Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021. Nampak terlihat jelas terminal sepi. Di shelter keberangkatan inilah para penumpang biasanya naik dan turun dari bis. Dan untuk saat ini keadaan sepi. Hanya ada beberapa kru bis yang sibuk memperbaiki bis. Sementara di loket pembelian tiket terlihat tutup. Untuk ruang tunggu pun sama sekali tidak ada orang. Hanya saja banyak kru bis dan petugas terminal. Dan untuk warung ataupun toko pun semuanya tutup. Hanya ada satu ataupun dua yang buka. Untuk larangan mudik ini hanya ada beberapa bis yang beroperasi, itu juga bis antar kota. Dan untuk bis antar provinsi tidak diperbolehkan atau stop beroperasi untuk sementara. Sementara jadwal sudah terpampang di dinding dan tidak ada bis yang diberangkatkan kecuali bis antar kota. Kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang kru bis. Kebetulan beliau hampir setiap hari datang ke terminal, meskipun hanya untuk mengecek bis dan memanaskan mesin. Selamat siang semuanya. Hari ini saya berada di dalam bis Pulau Indah Jaya dengan julukan apa, Mas? Primadona. Dan kali ini saya akan berbincang-bincang atau sekedar ngobrol aja bersama Pak Oji. Nah, namanya Pak Oji. Pak Oji di sini sebagai apa, Pak? Saya di sini sebagai kru bis. Nah, Pak Oji, apa asli dari mana, Pak? Saya asli dari Samarinda, lahirnya di Samarinda. Jadi asalnya juga dari Samarinda ya. Nah, Mas Oji udah berkeluarga belum? Sudah kalau saya. Sudah punya anak berapa? Saya anak satu. Oh, anak satu ya. Jadi Mas Oji nih, ini kan Pulau Indah Jaya ini kan banyak yang nanya teman-teman tuh, totalnya itu kira-kira ada berapa unit ya? Wah, kalau untuk unitnya kemungkinan 20-an lebih itu ada, mungkin 30-an mungkin. 30 ya? Karena sebagian kan itu ada sebagian di dock, sebagian ada juga yang sudah datang. Nah, kemungkinan segitu sih. Nah, kan ada bis Samarinda Lestari Pulau Indah Jaya itu kan kayak kelihatannya warnanya tuh Pak sama ya? Apakah satu perusahaan apa beda? Satu perusahaan, cuma namanya beda. PT-nya aja mungkin Bintang Mas, ada Samarinda Lestari, ada Pulau Indah Jaya, tapi selebihnya sama kok. Sama semua, makanya seragam. Jadi Mas Oji nih, kalau hari-hari biasa ya sebelum corona nih ya, Mas Oji itu sebulan bisa berapa kali sih, berapa kali trip nih jalan selama sebulan tuh? Itu untuk corona ya? Ya, enggak sebelum corona. Sebelum corona itu ya mungkin seminggu tuh dapat 3 kali, 4 kali biasanya. Nah, sekitar itu. Mungkin kalau enggak Covid ini mungkin lancar aja mungkin sampai sekarang. Berarti sebulan itu seminggu 4 kali, berarti kalau sebulan bisa 16 trip ya apa? Kurang lebih lah ya, 20-an lah ya. 20-an. Jadi kan ini kan efek pandemi ini kan semuanya kan kena imbasnya ya Mas ya. Nah Mas Oji, selama larangan mudik nih, pekerjaan apa sih yang Anda kerjakan? Untuk sementara ini apa yang saya bisa kerjakan ya, kadang di truk juga apa yang bisa dikerjain lah.
Nah, sementara untuk penyambung hidup ini kan. Jadi selama tidak jalan sampai tanggal 17 Mei ya Mas ya? Iya. Ini 17 Mei itu Mas Oji ini mencari pekerjaan yang lain, istilahnya sampingan sementara, yaitu dengan mengemudikan mobil truk atau mobil box ya, Iya. untuk menghidupi keluarga di rumah. Jadi Mas Oji ini untuk kedepannya harapannya apa sih masa-masa larangan mudik ini nih? Untuk kedepannya corona cepat berlalu pertama, yang kedua cepat selesai. Yang ketiga Ya, nggak apa-apa. cepat, makasih Bu ya. Cepat terakhir cepat selesai, bisa beraktivitas kembali lagi, terutama yang kita ini susah lah kalau dibilang kalau corona ini udah hilang-hilang. Susah. Nah, untuk Mas Oji nih, mungkin teman-teman juga tahu nih efek pandemi ini bukan hanya kerubis saja, semua juga kena imbasnya juga. Betul. Ada yang harusnya kita tuh mudik jadi nggak bisa mudik, dan untuk kerubis juga harusnya sih biasanya kalau mau lebaran itu rame ya Mas Oji ya. Wah, kalau untuk lebaran mungkin meledak. Kalau tahun-tahun dulu itu sebelum corona ada, rame pokoknya. Terminal tuh kayak pasar. Itu yang dikangenin gitu loh. Tapi sayangnya tahun ini kita nggak bisa seperti itu. Iya. Contoh lah negara lain gitu loh. Kalau negara lain kan terutama kayak model Italia yang banyak makan korban, tapi sekarang bisa menyelesaikan masalah COVID gitu loh. Masa Indonesia ndak bisa gitu kan? Artinya kita harus bisa juga supaya kita bisa beraktivitas kembali untuk mencari rezeki lagi yang normal seperti dulu lagi, tidak ada hambatan. Nah, itu aja sih. Jadi ya bukan dari kerubis saja, dari masyarakat juga, meskipun pemerintah memberikan aturan larangan mudik, yang ada baiknya kita ikutin saja ya Mas. Ya, betul. Demi kebaikan kita bersama juga untuk mencegah penularan virus COVID. Dan kita juga kasihan juga para kerubis juga tidak bisa beraktivitas, yang mana mata pencariannya itu ya di bis. Jadi penumpangnya tidak ada, otomatis pendapatan juga tidak ada ya. Jadi pendapatan nih sekarang berkurang atau tidak ada sama sekali Mas? Itu saya bilang tadi, kalau untuk pendapatan tergantung kitanya sih. Kayak contohnya kalau saya ini bis ndak jalan, mungkin sementara ya cari pekerjaan lain dulu. Ya bantu-bantu teman terkadang di truk atau di lain-lain. Terkadang kita bisa sebisa kita lah. Apa yang bisa kita buat kita kerjakan, ya kita kerjakan selagi itu halal, itu aja. Nah, jadi Mas Oji ini berhubung tidak ada pekerjaan, sementara bekerja di tempat lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi sebisa mungkin kita harus mencari pekerjaan yang lain daripada kita tidak bisa bekerja. Sedangkan pengeluaran banyak juga ya Mas ya. Banyak. Udah gitu kan mau menghadapi lebaran beberapa hari lagi Mas. Ya, ya mungkin Harus bersabar. Nah, harus tetap semangat juga. Nah Mas, tipsnya atau kuncinya nih di masa pandemi buat pengemudi seluruh Indonesia lah, khususnya kerubis yang ada di Indonesia, bagaimana tipsnya atau harapannya? Harapannya ya kita sama-sama bersemangat lah. Satu, tetap jangan putus asa karena COVID. Ada memang COVID, tapi dengan halnya ya tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Itu jangan putus asa karena COVID. Kita tetap enjoy aja, tetap semangat. Itu kuncinya. Itu sih.
Oh ya udah, nah itulah tipsnya dari Mas Oji nih buat semua pengemudi bis dimanapun Anda berada, tetap semangat, jangan putus asa dan sementara bersabar dulu. Mungkin suatu saat kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Terima kasih Mas Oji ya atas waktunya. Semoga sehat selalu sama keluarga ya. Sampai ketemu lagi ya Mas. Buat teman-teman nih sebelum berangkat hunting bis ke terminal nih dari rumah, usahakan dicek dulu barang bawaannya nih. Takutnya lupa, jangan kayak saya guys. Jauh-jauh dari rumah 15 kilo ke terminal, nyampe terminal ada yang lupa. Tuh, sendal beda sebelah. Mau balik lagi kejauhan. Udah terpaksa dipakai aja dah. Meskipun agak sedikit menanggung malu guys.